Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1092 kali ini benar-benar menjadi chapter yang sangat menarik. Selain disajikannya kelanjutan keseruan pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru, ada beberapa informasi yang sangat penting bagi para fan One Piece mengenai akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Ya, salah satunya adalah momen kebangkitan robot kuno ketika Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya saat bertarung melawan Admiral Kizaru. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Kenapa ketika Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya saat bertarung melawan Rock Lucci, robot kuno tersebut tidak bangkit? Apakah ada sebuah case tertentu untuk membangkitkan robot kuno tersebut? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari rentetan kejadian yang terjadi di chapter sebelumnya. Nah, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, di chapter 1090 lalu, chapter tersebut memiliki judul Admiral Kizaru. Kemudian, di chapter 1091 memiliki judul Sentomaru. Dan kali ini, di chapter 1092 berjudul Kuma. Jelas dari beberapa rentetan judul tersebut, ini akan mengarah pada pelaku pembantaian yang terjadi di Kepulauan Sabaody 2 tahun lalu. Artinya tidak menutup kemungkinan di chapter 1093 mendatang, chapter 1093 akan berkaitan dengan kelompok bajak laut topi jerami ataupun sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Tentu saja ini sangat menarik karena faktanya jika Rayleigh datang ke Pulau Egghead bersama dengan buah Hancock, maka tidak menutup kemungkinan perang besar benar-benar akan segera terjadi. Lalu kemudian di sisi lain, pertarungan Luffy versus Admiral Kizaru yang terjadi di chapter ini pun menjadi sebuah sorotan di kalangan para fan One Piece. Bagaimana tidak, meskipun Luffy sudah mendapatkan peningkatan kekuatan, namun kekuatan Luffy di mode Gear Force Snake Man-nya tidak bisa mengimbangi kekuatan Admiral Kizaru. Bahkan Admiral Kizaru ini mampu dengan mudahnya membuat Luffy babak belur dengan cara menendangnya. Nah, Luffy yang sadar bahwa kekuatan Gear Force Snake Man-nya tidak efektif untuk melawan Admiral Kizaru, akhirnya Luffy pun langsung menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Ya, di chapter 1092, kita bisa melihat sang Admiral Kizaru sudah berhasil masuk ke dalam Labo Fest dan bertemu dengan Dr. Vegapunk serta kelompok bajak laut topi jerami. Luffy tiba-tiba muncul dengan mode raksasanya dan langsung menangkap Kizaru. Di momen ini juga, Luffy mengatakan bahwa Admiral Kizaru telah berhasil mengempaskannya sampai ke bawah Pulau Egghead, di mana akibat hal tersebut, Luffy sampai harus 2 kali melewati sistem keamanan Frontener Dome hingga membuatnya kesakitan. Jelas hal ini bisa menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan dari seorang Admiral tidak bisa diremehkan begitu saja. Nah, melihat Luffy di mode nikahnya, tentu saja hal ini membuat Dr. Vegapunk dan beberapa kelompok bajak laut topi jerami sangat terkejut sampai bola mata mereka pun diperlihatkan keluar. Berbeda dengan Admiral Kizaru, dirinya justru masih terlihat santuy menghadapi Luffy. Bahkan Kizaru sempat mengatakan, jadi ini kekuatan yang dirumorkan itu. Nah, menariknya adegan ini pun mirip seperti adegan di mana Tom yang sedang menangkap Jerry. Setelah itu di sisi lain, entah sebuah kebetulan atau tidak, setelah Luffy membangkitkan kekuatan Gear 5-nya tersebut, mata dari robot kuno yang ada di Pulau Egghead tiba-tiba menyala setelah mendengar bunyi genderang pembebasan. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Kenapa ketika Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya saat melawan Rock Lucci, robot kuno tersebut tidak meresponnya atau aktif kembali? Memang hal ini belum dijelaskan secara detail,
Tetapi yang jelas, sampai di sini fakta bahwa bunyi genderang kebebasan bisa mengaktifkan robot kuno tersebut adalah hal yang nyata. Dan apabila kita analisa lagi, baik saat Luffy melawan Rock Lucci ataupun Luffy melawan Admiral Kizaru dengan kekuatan Gear 5-nya, kita bisa melihat dalam manga tersebut ada tulisan ataupun nada dari genderang kebebasan. Dan hal ini sudah sangat jelas ya bosku. Setiap Luffy menggunakan kekuatan Gear 5-nya, pasti Drum of Liberation tersebut akan berbunyi. Dengan kata lain, ada sebuah case tertentu untuk mengaktifkan robot kuno tersebut. Oke, sampai di sini mari kita perhatikan lagi dengan seksama. Ketika melawan Admiral Kizaru, Luffy langsung mengaktifkan mode Gear 5-nya dalam mode raksasanya. Sehingga secara logika, semua ukuran tubuh Luffy pun, baik itu organ dalamnya, pasti juga akan membesar. Artinya, secara ukuran, jantung Luffy pun berubah menjadi besar. Sehingga di mode raksasanya ini, pancaran irama detak jantung Luffy pun terasa lebih kencang. Itu sebabnya kemungkinan besar inilah yang menjadi pemicu ke-triggernya robot kuno tersebut. Ya, ini baru pendapat dan analisa Mimin pribadi ya bosku. Jadi belum dapat dipastikan sebenarnya apakah bunyi genderang kebebasan tersebut adalah satu-satunya energi yang pernah digunakan oleh kerajaan kuno untuk mengaktifkan robot kuno tersebut atau tidak. Namun menurut Mimin, kemungkinannya tidak ya bosku. Karena faktanya di chapter 1067, Dr. Vegapunk pernah menjelaskan bahwa 200 tahun lalu, robot kuno tersebut pernah aktif kembali dan menyerang Mary Joyce. Beruntung bagi pihak pemerintah dunia ketika itu, karena robot kuno tersebut tiba-tiba kehabisan sumber energinya, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di Mary Joyce. Nah, Dr. Vegapunk juga mengatakan jika mesin dari robot kuno tersebut telah berusia lebih dari 800 tahun yang lalu. Sehingga hal inilah yang membuat para ilmuwan semakin amat penasaran sebenarnya sumber energi apa yang bisa membangkitkan atau menjalankan robot kuno tersebut. Bahkan sampai saat ini, para ilmuwan termasuk Dr. Vegapunk belum berhasil menemukan sumber energi tersebut. Artinya, jika bunyi genderang kebebasan adalah satu-satunya energi yang bisa membangkitkan robot kuno tersebut, maka seharusnya 200 tahun lalu ada pengguna kekuatan buah iblis mythical Zoan Hitoitonomi model Nika sebelum Luffy. Jelas ini sangat amat berbanding terbalik dengan pernyataan dari Gorosei yang pernah menjelaskan bahwa kekuatan buah iblis Nika adalah kekuatan yang paling tidak masuk akal dan pihak pemerintah dunia telah mengincar kekuatan buah iblis Nika sejak 800 tahun lamanya. Namun buah iblis tersebut seperti memiliki sebuah tekad atau keinginan sendiri untuk menjauh dan menghindar dari pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya kenapa pihak pemerintah dunia selalu gagal mendapatkannya. Jadi kesimpulannya, menurut anime OP, genderang kebebasan memang bisa mengaktifkan robot kuno tersebut, namun bukan menjadi sumber energi satu-satunya untuk mengaktifkan robot kuno tersebut. Nah, itu tadi merupakan analisa kenapa kekuatan Gear 5 Luffy bisa mengaktifkan kembali robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.